Hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, Bapak Dr. Ahmad Denny selaku narasumber dalam webinar ini berkenan untuk memberikan share ilmunya terkait dengan tema yang diangkat. Beliau saat ini berprofesi sebagai widyasuara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, dan saya sudah cukup mengenal beliau memiliki kapasitas dan concern terkait dengan perencanaan dan pembangunan daerah, sehingga tema yang diangkat cukup menarik untuk didiskusikan. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar seri 7 ini untuk berdiskusi secara dinamis dengan narasumber. Silakan Bapak Ibu peserta mempunyai pemikiran, konsep, model, desain dalam strategi pembangunan daerah, dipersilakan untuk mendiskusikan dengan narasumber yang berkompeten ini. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal bagi Bapak Ibu peserta webinar seri 7 ini. Selamat berdiskusi dan selamat mengikuti webinar. Terima kasih pula yang tak terhingga saya ucapkan kepada Bapak narasumber, panitia penyelenggara, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Rabu, tanggal 1 Juli 2020, saya, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah, menyatakan bahwa webinar seri 7 dengan tema Strategi Pembangunan Daerah di Era VUCA World secara resmi dinyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Apoy selaku MC. Terima kasih. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, seluruh rangkaian acara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada PLT Kepala PPSDM Regional Bandung atau yang mewakili yang telah berkenan membuka acara webinar ini. Kami juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta yang mengikuti webinar ini. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator selaku pemandu acara webinar ini. Yang kami hormati Bapak Nusirman SEMAP, disilakan. Ya, terima kasih kepada MC, Bu Apoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta webinar seri 7. Baik, kami akan, dan yang kami hormati juga kepada Bapak narasumber yaitu Bapak Dr. Ahmad Denny SEMSI. Untuk itu kami akan perkenalkan, yaitu nama lengkap Dr. Ahmad Denny SEMSI, pendidikan S1 Akunting ST Perbanas, pendidikan S2 Manajemen University of Indonesia, S3 Manajemen AR Pajajaran University. Kemudian beliau mengambil juga pendidikan yang lain, Sandwich Program atau Australia National University Canberra, kemudian Leadership Training Universitas of Swansea Brisbane. Kemudian beliau mengampu juga pendidikan yang lain, yaitu trainer, motivator, dan coach. Kontak person beliau yaitu 081 39 50 85 699. WA 080 900 6088. Yang kami hormati para peserta webinar seri 7. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak narasumber untuk memberikan materi dengan waktu lebih kurang 90 menit. Disilakan. Selamat siang teman-teman semua yang ada di manapun. Ya, boleh dicek, bisa terlihat file saya? Masuk Bang, masuk. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak PLT Kepala PPSDM Regional Bandung yang diwakili oleh Kepala Bidang Pak TR Fasul Fala. Terima kasih Pak Nusirwan sebagai moderator, Ibu Apoy sebagai MC, dan Lutfi yang di belakang layar. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih. Hari ini saya berkenan untuk berbagi pengalaman, ilmu dan pengalaman. Mohon izin kepada para pimpinan yang di daerah semua, struktural, pada teman-teman fungsional, dan mungkin ada beberapa anggota dewan yang pernah ketemu sama saya. Kebetulan saya juga mengajar anggota dewan. Mohon maaf tidak semuanya masuk ke Zoom. Selamat bergabung yang di YouTube, dan khawatir insya Allah kita selalu silaturahmi, tidak hanya kali ini. Dan ini saya ada judul Strategi Pembangunan Daerah di Era VUCA World. Wah, judulnya mengerikan, tapi biasa saja. Oke. Nah, karena keterbatasan kuota dan kekuatan panitia, mohon izin teman-teman yang aktif di YouTube ataupun di Zoom, saya persilakan mungkin isi absen dulu. Ya, tapi saya menjelaskan peserta terdaftar di panitia itu sudah full, sehingga saya punya ide untuk membuat website yang bisa menjaga silaturahmi dengan peserta lain di YouTube, webinar YouTube. Tapi bedanya yang di YouTube sementara tidak mendapatkan sertifikat, tapi mungkin tadi ada kebijakan dari panitia, insya Allah ada sertifikat, bisa menyaksikan live streaming via YouTube, mendapatkan materi inti dan gratis materi tambahan berupa peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah. Nah, untuk itu supaya materi-materi yang akan saya sampaikan ini dan sebagian akan saya gratiskan tersampaikan oleh teman-teman semua, baik yang di Zoom dan yang YouTube, mohon izin boleh absen dulu di website saya ini. Silakan bisa di screenshot ya. Setelah screenshot nanti boleh input data Bapak Ibu, nanti insya Allah materi inti dan materi tambahan akan saya email sesuai dengan data yang masuk ke website saya, http://bit.2/bit.do/VUCA World. Insya Allah akan disampaikan. Silakan, saya kasih waktu setengah menit untuk men-screenshot, nanti isinya belakangan nggak apa-apa. Yang pasti yang datanya terdaftar akan saya share apa yang saya buat inti dan tambahan. Yang sudah nggak perlu, karena ada beberapa teman yang sudah daftar, dan karena Zoom-nya sudah full, makanya saya punya inisiatif untuk membuka ini. Oke. Nah ini nanti. Oke. VUCA World tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabit. Tapi saya punya slogan di zaman new era ini, new normal, era digital, website. Jadi teman-teman kalau tidak mengikuti era sekarang bisa tertinggal jauh. Dalam hitungan detik perubahan luar biasa sangat cepat dan kita bisa tertinggal jauh. Kemudian saya berharapkan kita semua harus saling trust, no blame others, solution oriented. Saling percaya satu sama lain, percaya diri, jangan saling menyalahkan, dan orientasi solusi, cari solusi. Kemudian human capital engagement great team. Jadi modal sumber daya manusia harus keterkaitan satu sama lain, engagement bahasa kerennya, kalau bahasa umumnya kolaborasi atau terintegrasi satu sama lain, dan mudah-mudahan kita dari pusat sampai daerah, provinsi, kabupaten, kota menjadi great team karena kita NKRI. Itu yang saya harapkan. Please no blame others. Oke. VUCA World ini yang saya dapat dari beberapa literatur adalah kita bergerak dari dunia yang selalu ada masalah. Today's problem become from yesterday's solution. Apapun masalah, ada solusinya sekarang, pasti ke depan akan jadi masalah lagi. Jadi masalah selalu ada. Yang menuntut kecepatan analisis dan penghapusan ketidakpastian untuk dipecahkan. Termasuk menciptakan sebuah visi tidak cukup saat ini di mana segala sesuatu terus berubah cepat seperti berperang. Teman-teman atau Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa melihat banyak aplikasi-aplikasi yang luar biasa yang menurut saya nggak jauh beda ke fiturnya, tetapi cara pemakaiannya beda-beda. Nah, tinggal Bapak Ibu harus milih mana yang harus difokuskan.
ada yang namanya Camtasia, Photon, Filmora, atau bahkan PowerPoint juga udah lengkap sebenarnya. Tinggal kita bagaimana mengemasnya. Everything in this era have to be blended. Semuanya harus di-combine, dicampur. Kayak blender, di-blended. Cari mana yang paling terbaik, itu yang kita terapkan. Saat ini kita harus berurusan dengan dunia yang volatile, uncertain, kompleks, dan ambiguous. Nanti saya jelaskan. Berikut penjelasannya. Materi ini nanti akan saya sampaikan semua. Oke. Kemudian volatility itu perubahan cepat, sangat cepat. Informasi cepat. Kadang-kadang kita sampai bingung mana yang asli, mana yang hoax. Nah, itu bahaya. Makanya kita memang harus pandai-pandai cek, recheck, and cross-check. Membaca, menulis, dan mendengar. Harus seimbang. Jadi, volatility perubahan cepat, hidup di dunia yang terus berubah menjadi lebih tidak stabil setiap hari, di mana perubahan besar dan kecil menjadi lebih tidak dapat diprediksi. Dan selalu segala sesuatu semakin dramatis dan terjadi lebih cepat, bahkan sangat cepat. Nah, jika teman-teman tidak mengikuti dan tidak punya konsisten, tidak komitmen untuk terus menyesuaikan diri, saya yakin akan tertinggal jauh. Tapi ingat, walaupun perubahan sangat cepat, jangan belajar dari nol. Bapak Ibu bisa kolaborasi dengan pakarnya. Ya, bisa kolaborasi dengan pakarnya, bisa bekerja sama, itu yang saya blended, jangan dari nol. Kita harus komunikasi. Komunikasi, sosial, dan kolaborasi. Saya bisa IT tidak dari nol, tapi saya ikut komunitas digital. Sehingga saya dapat ilmu-ilmu secara cepat, dan alhamdulillah mereka juga bisa bertukar ilmu dengan saya tentang manajemen, tentang pemerintahan, dan ternyata hidup itu harus give and give, kata orang. Selalu memberi, jangan berharap untuk take. Give dan give. Kalau semua saling memberi, insya Allah ada sesuatu yang kita dapat. Banyak peristiwa berlangsung dengan cara yang benar-benar tidak terduga, sehingga kita agak kesulitan dan bahkan tidak mungkin lagi dapat menentukan sebab dan akibat. Kita juga bingung sebab dan akibat adanya COVID ini apa. Di berita ini, ada ini, di medsos ini, di TV ini, sudah agak susah cari sebab dan akibatnya. Tapi kita berusaha supaya bagaimana kita tetap looking for solution oriented. Oke. Kemudian ada yang namanya uncertainty, ketidakpastian. Ya, kita mengalami kesulitan untuk mengantisipasi peristiwa dan memprediksi bagaimana segala sesuatu akan terbuka. Ramalan sejarah dan pengalaman masa lalu kehilangan relevansinya dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi bentuk yang akan datang. Ya, kadang-kadang ada yang percaya sejarah seperti ini sebenarnya. Ada juga yang mengelak. Udahlah, kita capek memikirkan itu. Kita bagaimana ke depan, Indonesia ke depan, bagaimana daerah ke depan, bagaimana pembangunan daerah ke depan. Yang penting masyarakat mendapatkan pelayanan yang luar biasa dari kita semua, karena kita abdi masyarakat. Oke. Dan ada kompleksitas. Dunia modern saat ini serba digital, lebih kompleks. Mungkin Bapak Ibu dulu jarang menggunakan Zoom, sekarang mau nggak mau harus menggunakan Zoom. Dulu Bapak Ibu mungkin kuotanya terbatas, akhirnya mau nggak mau harus tambah kuotanya. Dulu Bapak Ibu mungkin nggak tahu Camtasia apa, kita mengikuti. Begitu juga saya, terus belajar. Jadi learning by doing, belajar dan belajar. Jadi orang bisa itu karena biasa. Ya, jangan menyerah. Jangan sampai Bapak Ibu berpikir, wah saya sudah tua nggak bisa. Jangan begitu. Nanti makin tertinggal. Apa alasannya dan apa pengaruhnya? Masalah dan dampaknya lebih berlapis-lapis, lebih sulit dipahami. Segala sesuatu yang berbeda berbaur membuatnya tidak mungkin mendapatkan gambaran tentang bagaimana hal-hal terkait. Keputusan direduksi dan jalinan reaksi kusut, chaos kayaknya. Tapi semua chaos, jangan sampai pikiran, hati, dan visi kita jangan chaos. Kita harus bisa menghandle itu semua. Ya. Fuka terakhir itu adalah fuka itu ambiguous. Di dunia ini sangat jarang hal yang benar-benar jelas dan agak sulit dapat ditentukan dengan tepat. Yang tadi saya bilang, di TV mana yang benar datanya, di medsos mana benar datanya, mana yang hoax sebenarnya benar. Akhirnya ya kita harus lebih bisa bijak, bisa mengcek, recek, dan proses segala sesuatu. Tidak semuanya hitam dan putih, ternyata banyak yang abu-abu juga merupakan pilihan. Yang mudah-mudahan
ke depan kita lama-lama jadi putih. Mudah-mudahan pelan-pelan. Memang hidup itu selalu ada hitam, ada putih, ada depan, ada belakang, ada atas, ada bawah, ada pria dan wanita. Itu memang harus kita tentukan salah satunya. Tuntutan berorganisasi manajemen modern lebih kontradiktif, paradoks, kadang-kadang ada yang berseberangan dari sebelumnya, menantang sistem nilai pribadi kita ke intinya. Dunia serba digital saat ini membuat kita membutuhkan keberanian, kesadaran dan kemauan untuk melakukan kesalahan. Jangan takut salah, ya. Kalau kita tidak mencoba, kita tidak tahu kesalahan kita di mana. Belajar IT, belajar digital, jangan takut salah. Kalau takut salah, sudah pasti tidak ada kemajuan. Tapi kalau kita coba ada kesalahan, pasti ada perbaikan. Itu VUCA Award kondisinya. Nah, kita coba sekarang, apa yang harus kita bangun untuk pembangunan daerah? Ada yang namanya visi, ada kompetensi, insentif, resources, dan action plan. Semuanya harus berbarengan kita lakukan ini semua supaya kita ada perubahan. Semuanya berharap semua perubahan positif. Visi harus punya. Kalau visi tidak punya, kita akan bingung. Visi presiden, visi gubernur, bupati, wali kota, saya yakin hampir sama semuanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visinya itu. Kita juga sebagai ASN bagaimana fokus, bagaimana sesuai tupoksi kita masing-masing, bagaimana caranya masyarakat bisa meningkat kesejahteraannya. Baik dari pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan, perekonomian. Nah itu kalau visi nggak ada bingung. Kayaknya kalau kita rapat itu harus tahu visi kita apa nih untuk rapat ini. Ada visi, ya ada visi bersama atau visi pribadi. Tapi kata Presiden Jokowi bilang tidak ada yang namanya visi kementerian, yang ada visi presiden. Mungkin di daerah juga tidak ada yang namanya visi kepala dinas, kepala badan, yang ada visi kepala daerah. Tapi jangan berdebat tentang itu. Semuanya visinya sama. Tujuannya mensejahterakan masyarakat dengan cara yang berbeda-beda sesuai situasi kondisi daerah masing-masing. Itu kalau nggak. Jadi kita harus tahu visi kepala daerah dulu. Kadang-kadang saya ngajar di tingkat perencanaan, saya tanya visi kepala daerah pernah lihat nggak? Tidak ada. Visinya apa lagi? Nah itu hal sepele. Jangan anggap sepele hal kecil, jangan anggap kecil hal sepele. Yang sepele dan kecil akan membahayakan. Makanya kita harus saling mengingatkan dan saling menguatkan. Menurut saya tidak ada yang bodoh. Yang ada orang yang belum tahu dan orang yang lebih tahu duluan. Tidak ada orang yang hebat, yang ada orang yang lebih tahu duluan. Termasuk saya. Mungkin saya duluan yang presentasi masalah ini. Mungkin ke depan juga ada di daerah lain. Ini kalau tidak ada visi. Kalau tidak ada kompetensi, kacau. Visi punya, insentif ada, resources ada, action plan. Kompetensi enggak ada. Kompetensi ada 3. Knowledge, skill, dan attitude. Kalau bahasa ASN-nya teknis, manajerial, teknis, dan sosial kultural. Kalau bahasa Indonesianya pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku. Dan saya lihat memang yang terpenting adalah sikap dan perilaku. Pengetahuan dan keterampilan bisa menyusul. Makanya saya yakin kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan ketemu anak buah yang attitude-nya kurang baik, pasti agak-agak terganggu untuk organisasi. Tapi bagaimana pimpinan harus merangkul semuanya. Ya, kalau tidak ada kompetensi tidak seimbang, kacau. Kompetensi secara teori, kompetensi secara pengalaman, dan kompetensi dalam digital sekarang tambahnya. Skill itu digital. Bagaimana digital? Banyak ilmu yang Bapak Ibu bisa dapat di YouTube atau di Google. Ya, tidak perlu sekolah. Dan saya yakin sekarang banyak sekali yang lulusan SMA, S1, S2, S3 itu bersaing. Bahkan ada juga yang sudah S3 kalah sama lulusan SMA. Karena memang tidak fokus ke zaman digital. Makanya saya juga terus belajar bagaimana zaman digital ini saya bergabung sama komunitas digital. Oke. Kemudian ada juga insentif. Kalau tidak ada, biasanya perlawanan. Saya ingatkan kepada para pimpinan, kepada staf juga, kepada struktural atau fungsional, saya ingatkan, insentif itu tidak selalu uang, tetapi peluang. Makanya jika pimpinan memberi kesempatan, please selalu jawab siap Pak, masalah nanti hasil belakangan, learning by doing, nanti pimpinan yang mengoreksi. Insentif tidak selalu uang, tetapi peluang. Jadi pimpinan juga kadang-kadang harus memikirkan, memberikan peluang, anak buah juga harus memikirkan, mengambil peluang, karena kesempatan itu datang sekali.
Siapa? Pak Denny, bisa nggak jadi ini? Siapa? Udah. Nanti learning by doing. Jadi kalau tidak ada insentif atau peluang atau uang, biasanya perlawanan. Kita semua sudah dapat gaji pokok, kita semua sudah dapat tunjangan. Kadang-kadang kalau ngajar dulu ada tambahan. Please, sudahlah, jangan berpikir insentif itu selalu uang, ya, tapi peluang. Oke. Kemudian kalau tidak ada resources, frustasi. Nah, di zaman digital ini, please Bapak Ibu, jangan ada, mudah-mudahan sih seluruhnya sudah ada. Please setiap kantor tuh sudah ada wifi-nya. Kasihanilah para staf-staf kalau misalnya nggak ada kuota. Jadi pimpinan fokus infrastruktur tidak gedung saja, tapi ada wifi. Sehingga di situ pembelajaran bisa terus berjalan di kantor. Ya kayak sekarang saya nih, bukannya gratis ya, alhamdulillah ada dari kantor, saya pakai wifi. Jadi kuota saya bulanan aman. Dan itu pembelajaran luar biasa. Ya, resources itu kalau nggak ada resources frustasi. Zaman digital sekarang, please Bapak Ibu pimpinan semua, resources paling utama adalah wifi untuk belajar digital. Oke. Kemudian yang terakhir, action plan. Kalau nggak action plan, ya di jalan di tempat perubahannya. Di jalan di tempat. Ini treatment maksudnya jalan di tempat ya. Salah ketik. Treatment itu jalan di tempat. Kayak Bapak Ibu lari di treatment kan di jalan tempat. Di action plan-nya nggak ada. Cuman gitu aja. Nah, yang diharapkan semuanya ada di atas ini. Visi kita semua tahu, baik pimpinan dan anak buah. Kompetensi kita juga dikolaborasikan, karena tidak semua kompetensi sama. Tidak semuanya orang bisa baca cepat paham, tidak semua orang mendengar cepat paham, tapi itulah dikolaborasikan. Makanya tadi di atas saya bilang, engagement, keterkaitan. Tidak ada yang paling hebat, tapi kita bagaimana menjadi great team. Ada advokasi, ada inquiry, kapan kita memberi masukan, kapan kita meminta ide, baik pimpinan atau bawahan. Insentif, resources, dan action sehingga semua ada perubahan. Nah, ini harus komplit barang-barang dilakukan. Tapi perlu proses, ya, karena yang namanya segala sesuatu dapatnya mudah, hilangnya mudah. Jadi easy come, easy go. Ya. No pain, no gain. Bersakit-sakit lalu, bersenang-senang kemudian. Oke. Kemudian, nah, hubungan sekarang mulai ke pembangunan daerah. Hubungan. Ada kepala daerah, ada kepala dinas, sekarang OPD, dulu namanya SKPD, sekarang ada kepala perangkat daerah. Ini ada masyarakat, ya. Masyarakat ini yang menginginkan pelayanan dari Bapak Ibu kepala daerah dan Bapak Ibu semua ASN di daerah. Termasuk saya di pusat mungkin membuat kebijakan dan mengikuti kebijakan yang ada, baik undang-undang atau peraturan menteri. Kepala daerah ada visi dan misi, ada tujuan dan sasarannya. Nah, kepala perangkat daerah hanya tujuan dan sasarannya. Visi misinya tertuju kepada kepala daerah. Jangan sampai tidak ada irisan antara visi kepala daerah dan tujuan sasaran dari perangkat daerah. Tujuan dan sasaran ini dirumuskan untuk secara langsung maupun tidak langsung mendukung atau mewujudkan visi misi kepala daerah sesuai tusi. Ini semua dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD atau OPD. Ya, jadi Bapak Ibu lihat visinya apa, misinya apa. Biasanya visi satu, misi lebih dari satu. Misi satu, tujuan lebih dari satu. Tujuan satu, sasaran lebih dari satu. Sasaran satu, program lebih dari satu. Program satu, kegiatan lebih dari satu. Artinya, setiap SKPD menuju satu misi, salah satu misi kepala daerah saja, itu program dan kegiatan bisa banyak. Jangan paksakan semua misi kepala daerah, kita cover di program kegiatan di OPD kita. Yang ada migran, stres. Cari misi-misi yang beririsan dengan tusi SKPD OPD masing-masing. Misalnya dinas kesehatan, cari misi kepala daerah yang berhubungan dengan kesehatan. Nanti baru kita breakdown tujuan sasaran program kegiatannya apa. Karena misi satu bisa jadi tujuan lebih dari satu, tujuan satu, sasaran bisa lebih dari satu, sasaran satu, program bisa lebih dari satu, program satu, kegiatan bisa lebih dari satu. Sehingga kita ngambil satu misi, kegiatan bisa lebih dari 5. Tapi ingat, semuanya itu skala prioritas. Dan menentukan skala prioritas itu bukan berdasarkan feeling dan insting, tapi scoring. Itu ada di Permendagri 86 tahun 2017. Analisa SWOT, bisa juga pakai fishbone dan lain sebagainya. Itu teknisnya. Nah, kalau seminar ini kita tidak bisa masuk ke dalam itu karena teknis itu biasanya BPSDM Kemendagri dan PPSDM Kemendagri mengadakan diklat teknis perencanaan pembangunan itu minimal 5 hari. Mereka grup
diskusi. Mudah-mudahan ke depan ada yang PNBP rencana bulan Juli atau Agustus akan ada. Jadi di seminar ini tidak masuk ke dalam teknis, karena teknis nanti pada saat kita tatap muka. Dan waktu dekat mudah-mudahan beres semua ya. Nah ini program pembangunan daerah, program prioritasnya. Program perangkat daerah, program prioritas. Semua prioritas. Kata Presiden Jokowi, prioritas maksimal 3 lah programnya. Katanya maksimal 3. Nah dalam 3 program itu bisa di breakdown dari beberapa kegiatan. Nah itu pandai-pandailah kita membuat bagaimana program yang ada prioritas dibuat kegiatan-kegiatan. Tapi tujuannya tetap untuk mensejahterakan masyarakat. Di PD juga sesuai tusinya ada program prioritas, kegiatan prioritas. Oke. Nah program ini, program pembangunan berisi program-program prioritas terpilih yang menjadi top priority untuk mewujudkan visi misi kepala daerah RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang 5 tahun itu, yang sudah digodok dengan antara kepala daerah dengan anggota dewan. Jadi ada Perda RPJMD. Oke. RPJMD kepala daerah ya yang 5 tahun. Kalau misalnya range strategis 5 tahun tapi PD. Perangkat daerah ya. Bukan percaya diri. Perangkat daerah ini banyak, mungkin ada teman-teman yang di YouTube yang mungkin background-nya bukan pemerintahan ya. Saya jelaskan banyak istilah-istilah yang dipelajari, makanya nanti yang di YouTube akan saya share tentang peraturan-peraturan tentang pemerintahan biar teman-teman yang bukan di pemerintahan bisa belajar juga. Jadi kadang-kadang nanya, RPJMD dulu apa Renstra dulu? Ya ini saling keterkaitan karena RPJMD isinya dari Renstra ini, ya kan? RPJMD isinya dari Renstra ini. Ada nanti penjelasannya. Oke. Alur kinerja pembangunan daerah. Tadi sudah visi dan misi, tujuan dan sasaran, program, kegiatan. Nah, untuk menerapkan ini semua kita harus menggunakan masukan input. Ya. Input itu ada manusianya, mesinnya, maninya, metode, materialnya, atau marketing tidak ya, itu untuk bisnis ya. Jadi main, machine, money, method, material. Nah ini yang saya harus tekankan. Sekarang Indonesia, pusat dan daerah lagi mungkin defisit. Kita please udah orientasinya gunakan yang ada saja, uang yang ada. Ya, ada istilah kemarin refocusing ke COVID untuk kesehatan. Ya kan, realokasi untuk kesehatan, otomatis semua berkurang. Jadi kita bertahan, masukannya adalah man dan mesin, metode dan material. Itu saja yang ada, dimaksimalkan. Nah kalau kita menentukan kegiatan dengan cara top priority, saya yakin itu bisa. Karena di SKP, sasaran kinerja pegawai juga tidak ada ukuran uangnya berapa rupiah. Ada uang, nggak ada uang, kita tetap harus bekerja untuk melayani masyarakat. Karena sekali lagi, kita sudah digaji dan dapat tunjangan. Oke. Mudah-mudahan suatu saat sudah normal lagi, perekonomian sudah normal lagi, uang akan masuk lagi, perekonomian sudah normal lagi, sehingga nanti PAD meningkat, APBN, APBD juga meningkat luar biasa. Mudah-mudahan. Oke. Masukannya sumber daya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output. Apa yang digunakan dalam bekerja? Ya, kita menggunakan manusia, mesinnya yang ada. Mesin yang tadi salah satunya mungkin WiFi, ya kan? Atau komputer, laptop dan lain-lain. Materialnya semua, metode juga digabungkan. Kemudian harus melalui proses, ya, sehingga nanti akan menghasilkan keluaran output produk atau barang jasa yang dihasilkan dalam proses kegiatan yang menggunakan input. Apa yang dikerjakan dan dihasilkan barang dan lain-lain jasanya. Outputnya, layanannya. Kemudian outcome adalah manfaat yang diperoleh dari jangka menengah atau beneficial, ada manfaat tertentu sebagai hasil dari output. Apa yang ingin dicapai. Kemudian dampak impact hasil pembangunan daerah diperoleh dari pencapaian outcome. Apa yang harus dirubah? Nah, yang dirubah ini visi. Bagaimana nanti semuanya visi dirubah. Jadi ada input, proses, output, outcome, benefit di tengah-tengah sini, benefit dan impact. Jadi please jangan membanggakan WTP, wajar tanpa pengecualian. Please jangan membanggakan itu. Tapi bagaimana masyarakat dapat impact, dapat benefitnya dan ada dampaknya untuk visi-visi kepala daerah. Kalau sampai output mah gampang. Pekerjaan ada eviden hadir WTP, tapi masyarakat nggak dapat apa-apa. Please semua sesuai tupoksi masing-masing, mudah-mudahan sampai ke dampak. Contoh simpel saja nih. Kalau kini saya kemarin melihat banyak sekali teman bertanya, Pak ada sertifikatnya nggak?
Pak, ada sertifikatnya nggak? Aduh, sedih saya. Masyarakat nggak butuh sertifikat Bapak Ibu. Masyarakat butuh pelayanan pekerjaan Bapak Ibu untuk mereka mendapatkan manfaat. Tapi kalau misalnya ada sertifikat, alhamdulillah buat nanti angka kredit. Tapi please jangan fokus hanya sertifikat. Itu hanya sampai output. Inputnya kita sudah, prosesnya kita jalani. Outputnya nanti laporan, panitia, dan sertifikat. Itu output. Outcome-nya, apa yang kita diskusikan di seminar ini, bisa Bapak Ibu transfer ke teman-teman yang lain yang tidak ikut seminar ini. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang sekarang jadi pimpinan, besoknya mengerahkan siapapun yang ikut seminar ini, transfer knowledge kepada teman-teman yang tidak ikut. Sehingga ilmu yang kita dapat sekarang tidak hilang begitu saja. Karena saya mengalami kalau saya dapat ilmu dari orang, tidak langsung saya transfer, tidak saya give ke orang lain, itu sangat cepat hilang. Tapi kalau saya langsung transfer, walaupun saya cara penyampaiannya tidak maksimal seperti narasumber intinya, tapi itu membuat saya tertanam di otak saya dan terus mendapat. Sehingga nanti visi kepala daerah untuk kesejahteraan masyarakat tercapai. Oke. Nah, sehingga ini kinerjanya mudah-mudahan luar biasa. Atau terus muter terus kan, tiap tahun 5 tahun sekali, tiap tahun ada perbaikan, terus muter. Dan ingat setiap tahun sekali ada namanya pedum APBD yang harus Bapak Ibu sebagai acuan yang kurang lebih setiap tahun keluar sekitar bulan Mei dan Juni. Nah itu nyarinya tidak meminta, tapi kita harus aktif sendiri. Jangan ketergantungan dengan Bapeda. Bapeda juga jangan biarkan OPD yang belum tahu peraturan yang terbaru. Karena biasanya kalau misalnya Bank Nasional misalnya diundang, Bapeda diundang, kepala daerah diundang, anggota dewan diundang, dikasih materinya, dikasih peraturan-peraturan yang terbarunya. Nah, bagaimana strateginya? Setelah pulang dari Jakarta, please kumpulkan semua OPD, transfer knowledge. Dari Bapeda, transfer knowledge kepada OPD-OPD. Dan OPD-OPD yang sudah dapat transfer knowledge dari Bapeda, turunkan kepada bagian dan bidang dan sebagian dan staf yang ada di OPD masing-masing. Itu yang saya lihat tidak dilakukan sebagai organisasi yang berkolaborasi. Ada beberapa yang, tapi ada juga yang sudah maksimal. Tapi ada juga yang beberapa, saya baru kali ini ada istilah ini, padahal mungkin ini udah beberapa lama jadi PNS. Dan ingat Bapak Ibu, anggaran untuk diklat dan pelatihan tidak sebanyak dulu. Jadi memang strateginya bagaimana untuk kita bisa sama-sama kuat, bagaimana transfer knowledge. Kalau dulu kita pakai istilah multi level marketing, satu orang ngajar 3 orang, satu orang ngajar 3, itu kuat. Kalau sekarang bahasa kerennya, bahasa digital, referral. Wah, satu orang ngajak 10, itu referral. Banyak istilah yang baru. Padahal hampir sama ya, referral. Referral dulu multi level marketing. Oke. Kemudian, oke. Nah ini tadi saya bilang, visi 1, misi bisa lebih dari 1. Ini contoh saja. Misi ya kan? Misi biasa isu strategis. Ini biar ini urusan kepala daerah dan tim, ya, tim suksesnya. Kita ikuti saja visi dan misinya apa. Ya, biasanya dia sudah, ini kan menjelang pilkada, biasanya mereka sudah membuat draft format untuk bagaimana nanti pada saat kampanye. Ya, kita terima saja, pasti semuanya visi misi kepala daerah tujuannya sama, cuma caranya dan cara penyampaian kampanye beda. Kita nggak usah mikirin siapa yang menang, karena kita memang pelayan masyarakat. Pimpinan yang terpilih itulah pimpinan bersama. Kita ikuti visi misinya sesuai tupoksi kita masing-masing. Nah, misinya 1, tujuan. 1 misi bisa lebih dari tujuan, bisa lebih dari 1. Saya bilang ya, bisa 4, bisa 5, bisa. Ya, tergantung. Oke. Nah, ini isu strategis ini dipositifkan tujuannya. Ya. Kemudian analisis bisa pakai SWOT, bisa pakai fishbone, terserah. Ya, Bapak Ibu yang mana. Kalau saya yang simpel saja, SWOT aja. Strength, weakness, opportunity, threat. Dan itu scoring, bukan pakai feeling dan insting. Tapi kadang-kadang ada beberapa teman yang di Bapeda yang sering saya ketemu, Pak, kita sudah analisa SWOT nih Pak, tapi tiba-tiba dicoret sama pimpinan kita. Kalau ya nggak apa-apa, itu hak politik beliau. Ya, kita hanya ngasih masukan, dan kalau diterima alhamdulillah, tidak diterima tidak apa-apa, karena penanggung jawab tertinggi keuangan daerah adalah kepala daerah. Kita ikuti saja. Ya ini kadang-kadang kita yang tidak perlu kita diskusikan, tetap kita pimpinan sebagai imam kita, penanggung jawab tertinggi. Kita lakukan sesuatu tupoksi aja. Oke, tujuan 1, sasaran bisa lebih dari 1. Ya. Ya. Sasaran itu ini strategi ya, sasarannya strategi bagaimana caranya. Nah, itu sering kolaborasi satu sama lain.
Kemudian ada indikator-indikator. Indikator ini kita tidak bisa mengarang, semua ada di kebijakan, baik pusat atau daerah. Makanya tidak bisa kita pakai sebelumnya kayak gini, setelah biasanya kayak ini, udah nggak bisa. Kita harus terus mengikuti perubahan secara cepat peraturan yang berlaku di pusat dan di daerah. Makanya saya ingatkan, sumber dari segala sumber narasumber pada saat jadi narasumber adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau jadi narasumber, bagaimana cari sumbernya? Sumbernya adalah Bapak Ibu sering menuju website digital JDIH, Jaringan Dokumen Informasi Hukum, entah di Kementerian Dalam Negeri, entah di Kementerian Kesehatan kalau Bapak Ibu mau lihat tentang SPM, entah Kementerian Pendidikan, entah di Perda di kota mana, provinsi mana, atau kalau Bapak Ibu masing-masing kota dan daerah masing-masing ya. Nah itu pasti ada indikator-indikator yang sudah ditentukan, dan cari saja di JDI di Google search JDIH kota apa, JDIH Kemendagri, JDIH Kemenkes, Kemendikbud, ada semua peraturan yang berlaku. Yang mudah-mudahan sudah diupload ya, kadang-kadang ada yang belum diupload. Tapi lebih keren lagi JDIH Kemenkumham. Cari semua. Kemenkumham itu di JDIH-nya ada link ke beberapa kementerian. Itu kadang-kadang orang nggak paham, nunggu aja peraturan dari Bapeda. Nah, syukur-syukur Bapeda sudah aktif, tinggal bagaimana Bapeda mendistribusikan peraturan dan diskusikan bareng-bareng. Oke. Indikator ini ada programnya ya. Tadi saya bilang sasaran satu, program bisa lebih dari satu. Ya kan? Nah, ini semua tujuan dan program ini ada di kebijakan. Bapak Ibu harus baca undang-undang, peraturan menteri, baca perda atau perkada sehingga tidak salah arah. Karena ini semua tujuannya adalah untuk mencapai visi kepala daerah, misi siapapun kepala daerahnya. Jangan sampai bertengkar nanti ya pilkada serentak tanggal 9 Desember. Wah, saya makanya hati-hati nih PNS, nggak boleh pihak sana pihak sini, harus netral semuanya. Oke, ini lagi. Nah ini indikatornya di peraturan. Nah ini JDIH nih ya. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. JDIH contohnya ya, bisa lihat semua. Kemudian, nah ini sudah biasa Bapak Ibu mungkin mendengar, tapi saya hanya mengulangkan saja. Pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23 Pasal 258, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Lebih bagus. Sehingga pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Makanya ada istilah RPJPN, RPJMN, turunannya RPJPD, RPJMD, ada Renstra, ya, dan RKP dan lain sebagainya. Itu di teknis pada saat nanti mungkin kita di kelas ya diskusi lebih mendalam. Oke, ini pendapatan harus meningkat. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan masyarakat? Sekarang sudah banyak sekali masyarakat sudah kayaknya sekarang sudah lebih banyak penjual daripada pembeli karena semuanya bagaimana bertahan hidup. Itu zaman VUCA tuh, semua dijual, bikin landing page ya, bagaimana mengoperasikan WhatsApp bisnis sehingga langsung ke hak tangan Bapak Ibu. Yang di TV sudah nggak berlaku sekarang landing page di Facebook atau Instagram dan lain-lain sebagainya. Luar biasa ini. Mungkin juga sekarang mulai banyak juga PNS yang berbisnis ya. Oke. Nah ini di Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, ini ada urusan pemerintahan, ada absolut, ini urusan pemerintahan pusat, urusan umum, ini urusan presiden nih pemerintahan ya, nggak boleh ganggu gugat. Konkuren nih dibagi dua antara pusat dan provinsi kabupaten kota, begitu. Ya, dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas dan akuntabilitas dan efisiensi. Oke, ini absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintahan umum, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Konkuren dibagi antara pemerintahan pusat, daerah, provinsi, kabupaten, kota diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah. Ya. Nah ini konkuren ini ya ada namanya untuk sesuai dengan Undang-Undang 23 Pasal 260 daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Makanya tidak boleh terlepas dari RPJM
N, RPJMN, ya. Konkuren itu ada dua, ada wajib, ada pilihan. Nah, yang wajib ini ya ada dua juga, ada pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Nah, ini yang selalu saya tekankan. Please Bapak Ibu, kalau memang kita sayang dan sebagai pelayan masyarakat, ini yang perlu diutamakan lebih, walaupun semuanya sama-sama penting. Ini yang top priority, pelayanan dasar. Ada SPM-nya. SPM-nya Bapak Ibu bisa lihat di JDIA, di masing-masing Kementerian Pendidikan, Kesehatan, UP dan PUR, ya, Kemudian Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Trantibum dan Linmas ini di Kemendagri, Sosial di Kementerian Sosial. Nah, ini ada SPM. SPM itu adalah standar pelayanan minimal, bukan surat perintah membayar. Kadang-kadang kalau saya ngajar keuangan, ngajar perencanaan, pesertanya salah satunya bagian keuangan. Apa yang masuk SPM? Standar surat perintah membayar, Pak, salah. Wah, Pak, saya di bagian keuangan bertahun-tahun SPM itu surat perintah membayar. Nah, itu yang kadang-kadang banyak singkatan yang harus paham, ya kan? Jadi ini di istilah perencanaan SPM adalah standar pelayanan minimal. Ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pembayaran wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berarti semua ini harus ada database-nya. Database masyarakat di daerah masing-masing tentang pendidikannya. Di sini baca semua ada kesehatannya, PUPR dan lain sebagainya. Ini SPM ini ada semua di Peraturan Menteri Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Trantibnas dan Sosial. Baca Bapak. Nggak mungkin dalam waktu 1,5 jam kita bahas semuanya. Makanya nanti kita BPSDM dan PPSDM Kemendagri Regional Bandung juga akan ada diklat teknis tentang bagaimana penerapan SPM. Ada RPJMD dan Renstra. Nah, nanti kita tidak sembarangan untuk mengundang pesertanya. Kadang-kadang di daerah juga bergantian, jangan itu saja. Nah, mudah-mudahan nanti surat kita lebih terfokus sehingga kita akan lebih maksimal. Dan ada lagi satu lagi adalah NSPK, norma standar prosedur dan kriteria. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan konkuren serta menjadi kewenangan pemerintah pusat dan untuk menjadi kewenangan daerah. Nah, ini harus dipelajari juga. Tapi please ini yang diutamakan. APBD dianggarkan, gaji dan tunjangan udah pasti. Yang kedua, please SPM dulu. SPM itu lebih prioritas daripada yang lain. Karena itu untuk masyarakat. Kita sudah digaji, dapat tunjangan, masyarakat dapat SPM. Nah itu. Oke. Kemudian, nah ini bisa Bapak Ibu baca lah ya. Urusan pelayanan dasar, pendidikan tadi sudah, non pelayanan dasar ada 18, ada tenaga kerja, bla 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 sampai kearsipan, ya, pertanahan. Oke, ini pilihan, ada kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, bla bla. Tidak semuanya daerah ada semuanya ini. Ada beberapa yang tidak ada. Itu tergantung geografis daerahnya, letak geografis. Oke. Nah, tentang perencanaan pembangunan daerah itu ada di Permendagri 86 tahun 2017 yang terbaru dulu tahun ya. Kemudian tahun 2010 dulu ya. Kemudian ini inti dari isi dari Permendagri 86 tahun 2017 adalah tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah ya. Ada di sana semua. Nanti saya kirim ya. Baik teman-teman, pokoknya saya kirim kepada teman-teman yang ngisi link yang tadi saya buat yang Fukaword. Termasuk peraturan perundang-undangannya. Kemudian ada tata cara evaluasi rancangan peraturan perundang-undangan tentang RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah ya yang 20 tahun. Pasti ini turunan dari RPJM nasional dan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah yang 5 tahun. Dan terakhir tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, rencana kerja. Ini tahunan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah. Ya. Peraturan itu tebal sekali Bapak Ibu. Ya. Jangan dihafal. Tapi kalau Bapak Ibu pengen menerapkannya, dibuka ada tabel-tabel, di tabel-tabel itu di lampiran itu bagaimana cara pengisiannya. Ya. Itu ada semua. Nanti saya kirim filenya. Oke. Ini prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah. Oke, pasal 4 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah nasional. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Ya. Mengintegrasikan rencana tata ruang ya dengan rencana pembangunan daerah. Nah.
Kemudian dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Nah, ini yang tadi saya bilang, sesuai dengan kondisi dan potensi, berarti harus dianalisa. Ada istilahnya dulu waktu saya jadi tim nasional PPSP, Program Percepatan Sanitasi Permukiman, kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, saya mewakili Kementerian Dalam Negeri di Bangda dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR waktu itu, dan Pendidikan. Nah, ini ada istilahnya buku putih. Buku putih itu keadaan yang benar-benar yang real sekarang seperti apa, kondisinya seperti apa, potensinya seperti apa. Makanya harus benar-benar dianalisa, analisa SWOT atau phase point terserah, ya. Kekuatan daerah apa, kelemahan daerah apa, opportunity-nya apa, ancamannya apa, kan gitu, ya. Tapi semua kalimat-kalimat yang negatif tuh jadi positif, yang negatif itu jadi weakness kan, weakness yang negatif, bagaimana dipositifkan. Yang ancaman tuh negatif, tapi bagaimana dipositifkan. Itu pada saat saya di Klat Widya Suara tingkat utama kalau nggak salah, diajarin seharian bagaimana menganalisa SWOT, tidak gampang. Itu dengan scoring, tidak dengan feeling dan insting, scoring semua. Jadi kelihatan mana yang paling prioritas di antara yang prioritas, istilahnya top priority. Oke. Kemudian tata cara pembangunan daerah sesuai peraturan pasal 7 sampai pasal 9. Ya, ada yang teknokratik, partisipatif, dan spasial, ya. Nah, ini teknokratik adalah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Biasanya ada penelitian, ya. Metode kerangka berpikir ilmiah. Biasanya dilibatkan kampus-kampus setempat supaya pendekatannya teknologi sebagai masukan ke depan untuk perencanaan daerah. Kemudian ada pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, semua OPD dilibatkan, masyarakat dilibatkan, LSM dilibatkan, swasta dilibatkan. Nah, itu biasanya saya lihat kemungkinan besar banyak yang protes, banyak yang demo, itu karena mereka tidak diberi pemahaman tentang peraturan Permendagri 86 tentang perencanaan pembangunan daerah. Yang bahaya lagi ada yang memprovokasi. Jadi please jangan hanya ASN yang paham tentang perencanaan pembangunan daerah, tapi bagaimana semuanya bisa kita referral paham semua sehingga saling menguatkan dan saling mengingatkan. Jadi ada istilah blind spot. Setiap orang ada blind spot. Nobody's perfect. Saya juga ada blind spot. Makanya saya butuh orang lain. Saya tidak paham ini, orang lain paham. Itu yang engagement itu. Pada saat Musrembang juga kan begitu, rapat dengan di kecamatan, desa, kelurahan, kecamatan atau daerah itu dalam rangka partisipatif sampai di pusat juga. Ya. Kemudian ini ada yang pendekatan teknologi partisipatif, kemudian ada yang politis ya. Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama anggota dewan. Politis itu politis. Jadi kadang-kadang janji-janji politis kepala daerah juga itu lebih diutamakan untuk diprioritaskan karena itu janji kepada masyarakat. Jadi kadang-kadang usulan-usulan dari OPD juga kadang-kadang, aduh Pak capek Pak, dicoret lagi sama kepala daerah. Ya wajar lah karena beliau yang penanggung jawab tertinggi. Kita ngasih usulan karena istilahnya ada blind spot. Jadi jangan berharap semua usulan kita yang menurut kita bagus diterima sama pimpinan. Pimpinan yang bertanggung jawab, pimpinan yang ketuk palu, pimpinan yang mengaksesi, menolak atau mengaksesi. Kalau ditolak nggak apa-apa. Menurut saya malah kalau lebih banyak ditolak seneng lah, ya kita pekerjaan berkurang. Tapi saya kadang-kadang bingung, kok banyak usulan-usulan ditolak, tapi dicoret marah-marah. Padahal seharusnya senang. Kalau misalnya pekerjaan kita di sini berkurang, kita kolaborasi dengan OPD lain. Ini tidak ada ego sektoral. Karena ini untuk daerah, bukan untuk OPD, bukan untuk Bapeda, bukan untuk inspektorat, bukan untuk dinas apa dan lain sebagainya. Dan biasanya RPJMD ini adalah itu isinya dari visi, misi, tujuan, sasaran sampai program, tidak sampai kegiatan, hanya sampai program. Jadi kegiatannya di breakdown di OPD masing-masing. Oke. Kemudian ada pendekatan atas bawah dan bawah atas. Bahasa Indonesianya lucu ya. Top down dan bottom up.
ya, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, daerah, kabupaten, kota, daerah provinsi hingga nasional. Ini atas bawah, bawah dan atas. Kaku saya ngomong. Top down, bottom up. Ya, itu nanti akhirnya disimpulkan. Pasti ide-idenya banyak yang sama. Nah, itu yang kita harus bisa menganalisa SWOT, yang beberapa kalimat yang ide-ide yang sama digabungkan jadi satu kalimat yang mungkin bisa mengcover semua masukan-masukan di masyarakat. Ya, please jangan ego sektoral. Kadang-kadang pada saat dulu saya jadi tim nasional, saya datang ke sini, wah Pak nggak ada anggaran untuk rapat, aduh Pak nggak ada anggaran untuk ini, waduh. Akhirnya apa yang terjadi dulu ya? Saya nggak sebutin tahunnya sekitar. Ya, akhirnya pakai apa? Dari dana NGO. Dana NGO sudah data kita dapat semua buat mereka. Ya, kondisikan supaya ada. Kondisikan diadakan anggaran, tapi kalau ada berlebih dikembalikan. Ya, yang dipaksakan dihabiskan karena kita sudah terbatas. Defisit dari pusat dan daerah. Gara-gara COVID ya, unpredictable, VUCA world. Oke, ini ada yang pendekatan substansi, pendekatan holistik, tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur bagian kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi tantangan. Nah, ini bahasa Indonesianya ada nih, potensi, tantangan, hambatan, dan permasalahan. Ini analisa SWOT nih. Ini ada di bahasanya di Permendagri. Tapi kalau bahasa kerennya analisa SWOT. Ya. Kemudian ada pendekatan integratif. Dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dan dalam perencanaan keruangan tata ruang ya. Oke. Nah, ini saya yakin teman-teman yang sudah biasa di Bapeda atau di Diklat Perencanaan ini sudah bosen kali ini ya. Tapi saya hanya mengingatkan karena yang mendengarkan kali ini tidak semua background-nya perencanaan, tidak semua background Bapeda ada masyarakat umum juga. Jadi sedikit saya pengulangan. Dokumen perencanaan pembangunan ini ada di Undang-Undang 23 2014 tentang rencana pembangunan daerah ya. Rencana pembangunan daerah ada rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah itu di daerah ya. Kalau rencana perangkat daerah di dinas-dinas atau sekarang namanya OPD, perangkat daerah masing-masing sesuai tupoksi masing-masing. Ya. Kalau untuk daerah ada RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah itu 20 tahun. Ya. Ini penjabaran visi misi dan kebijakan. Nah, ini biasanya ditetapkan dengan Perda paling lambat 6 bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir. Ya. Kemudian RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah itu 5 tahun. Penjabaran visi juga ya 5 tahun. Ya pasti dia bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun dan disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN nasional. Oke. Ini juga ditetapkan dengan Perda paling lama 6 bulan setelah kepala daerah terpilih dan dilantik. Untuk teman-teman mungkin yang dari umum yang bukan birokrasi, saya ingatkan bahwa Perda itu yang menandatangani adalah dua belah pihak, eksekutif dan legislatif. Ya, kepala daerah dan anggota dewan, ketuanya sebagai itu dua belah pihak. Kalau Perkada, RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, penjabat RKPJMD, membuat rencana kerangka ekonomi daerah, ini ditetapkan oleh Perkada. Ini hanya kepala daerah dan TAPD-nya, tim anggaran pemerintah daerah. Ini ditetapkan. Dan sedangkan Renstra itu di dinas masing-masing ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. Renja membuat program kegiatan lokasi dan kegiatan ini lebih detail lagi nih. Renja rencana kerja tahunan di OPD masing-masing, di dinas masing-masing. Ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Oke, ini gambaran singkatnya ya. Ini dokumen perencanaan pembangunan daerah, isinya RPJMD, ada RPJMD, RPJMD dan RKPD untuk daerah. Dan ini Bapeda sebagai koordinatornya ya. Bapeda salah satu TAPD, tim anggaran pemerintah daerah, di koordinator. Mengkoordinasikan ke perangkat daerah, ke dinas-dinas atau badan-badan ya. SKPD atau OPD sekarang ya, perangkat daerah. Ini dokumen rencana perangkat daerah dan Renja yang 5 tahun, ini Renja yang 1 tahun. Ini semua sesuai tusinya, ya, sesuai tusi. Ya. Oke, sesuai tusinya masing-masing dokumen rencana perangkat daerah. Oke, ini alurnya,
Ya, tinggal baca Bapak Ibu ya. Arsitek dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah 20 tahun, ini 5 tahun, ini 1 tahun untuk daerah. Ya, ini 5 tahun, ini 1 tahun untuk dinas atau perangkat daerah. Ya, ada KUA PPAS, kebijakan umum anggaran yang didiskusi ya antara kepala daerah dan anggota dewan. PPAS, program plafon anggaran sementara anggaran. Kemudian kalau PPAS sementara ya. Kemudian ada rancangan APBD. Ini rencana kerja anggaran perangkat daerah. Oke. Ini dia apa ya? Daftar anggaran ya. Kemudian APBD juga, ini APBD sudah jadi APBD ini. Ternyata saya pernah lihat, saya ngajar keuangan, ada bagian keuangan itu yang belum pernah melihat APBD, belum pernah baca APBD. Alasannya saya baru 2 bulan Bapak, baru 1 bulan. Ini tantangan kita Bapak Ibu ya. Karena pada saat kita di Katlatsa tidak ada yang teknisnya, di Klatim juga tidak terlalu mendalam teknisnya, dan mudah-mudahan nanti ada di Klatim Pemdagri ya yang ada teknisnya, yang lagi kita lebih tingkatkan, dari situ lebih teknisnya. Dulu itu teknis kurang kan, karena kalau di Klatsar dan di Klatim itu hanya manajerial. Jadi ada Kemendagri membuat diklat tim Pemdagri yang khusus teknis ke dalamnya, perencanaan, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya. Mungkin ada pakarnya nanti Pak Suparjana ya. Beliau hadir di sini, senior ya Pak Suparjana. Oke. Kemudian RPJPD dilaksanakan oleh RPJMD. RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra PD dan diterjemahkan ke dalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah. Ini tinggal baca saja nih ya. Oke. Oke, next. Nah, ini gambar secara keseluruhan biar lebih jelas lagi. Ini 20 tahun di pusat. Ya, ini Bappenas biasanya, ya. Rencana daerah RPJMD ada di sana. Kalau Bapak Ibu nggak ke sana, karena sekarang daerah VUCA World dan sekarang zaman digital, tidak perlu lagi datang ke Jakarta. Tinggal searching aja JDIH Bappenas atau JDBPN nih kalau nggak salah, ya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Udah ada itu yang terbaru semua. Mudah-mudahan sudah diupload. Ini dipedomani untuk membuat RPJPD provinsi. RPJPD provinsi dipedomani untuk membuat RPJPD kabupaten kota. Rencana pembangunan jangka panjang daerah. Ini yang 20 tahun. Oke. Kemudian dari RPJPN diturunkan dipedomani untuk membuat RPJMN 5 tahunan. Ya. Kemudian RPJPD juga dipedomani untuk membuat RPJMD provinsi di kabupaten. Terus ke Renstra kementerian dan lembaga. Nah, maksudnya RPJMN ini sesuai dengan kementerian teknis masing-masing. Kalau Bapak Ibu dinas sosial, berarti Renstranya ngelihat di Renstra Kementerian Sosial. Kalau Bapak Ibu dinas kesehatan, berarti Bapak Ibu membaca Renstra kementerian dan lembaga Kementerian Kesehatan. Diknas juga begitu, ya. Yang lebih rinci. Ya tinggal nyari aja. JDIH, Kemenkes, Kemendikbud, Renstra. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, telepon. Itu zaman digital begitu. Jangan menunggu. Pekerjaan yang paling nggak enak itu menunggu. Ya. Dan jangan sendiri bekerja, kolaborasi. Ada istilah blind spot. Nah, dari Renstra PD provinsi, ada Renstra yang 5 tahun kabupaten kota. Kalau di pusat ada RKP tahunan. Ya, ini kementerian-kementerian ini ya, kementerian pedoman sebagai pedoman dan APBN. Diacu rencana kerja kementerian lembaga ya. Dan sama di pedoman sampai akhirnya semua nanti hasilnya akan mencapai visi misi nasional. Visi misi presiden tercapai, visi misi kepala daerah tercapai, visi misi bupati ya, gubernur, bupati, wali kota tercapai. Nah, ini langkah-langkah tahapan-tahapannya dan semuanya itu ada di peraturan Kemendagri ya. Dan kalau dibaca tebal, nah kami tim Kemendagri membuat sesingkat mungkin ya. Ada tim Kemendagri membuat mudah-mudahan semoga mudah dipahami. Dan nanti akan dilengkapi dengan saya email peraturan-peraturan yang berhubungan dengan slide yang saya buat. Oke. Kemudian nah ini masuk ke siklus pengelolaan keuangan daerah. Sama ini harusnya ada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, pemeriksaan. Ini alurnya nih, siklusnya nih. Kalau sudah APBD, baru pelaksanaan. Jangan lupa semua eviden dikumpulkan, ya.
Ini sampai perubahan APBD sampai ini penata usahaan. Penata usahaan ada 2 ya. Ada yang bendahara, ada keuangan, akuntansi ya. Nah, itu harus kolaborasi antara bendahara dan keuangan sehingga mudah-mudahan nanti WTP pada saat laporan keuangan daerah. Ada cash basis, ada accrual basis. Kalau cash basis nggak terlalu sulit ya. Accrual basis agak ngejelimet memang. Apalagi sekarang cash basis tuh ada uang dicatat. Accrual basis belum ada uang, yang penting ada dokumennya, harus dicatat. Tapi ingat, zaman sekarang kadang-kadang kita bisa terkecoh. Ada dokumen asli seperti ketahuan palsu atau palsu dianggap asli. Nah, ini yang harus bagaimana caranya di zaman serba VUCA ini, Bapak Ibu harus paham benar-benar ya. Jangan sampai salah menginput dokumen yang tidak asli ya. Kemudian pertanggungjawaban disusun sesuai dengan SAP, standar akuntansi pemerintahan ya. Nah, ini biasanya di keuangan daerah juga kita 5 hari, tidak sendiri, ada tim kita yang ngajar. Ini laporan keuangan, ya, ini ada PP 71/2010, ada Permendagri nomor 64 tahun 2017. Kemudian Raperda pertanggungjawaban sehingga pemeriksaan laporan keuangan diperiksa oleh BPK. Diperiksa. Anggota dewan tidak ada pemeriksaan keuangan. Anggota dewan hanya memeriksa bagaimana berjalan atau tidak, bagaimana hasilnya, bagaimana outcome-nya. Pengawasan dalam hal itu. Yang memeriksa keuangan BPK. Inspektorat awalnya internal, BPK eksternal independen. Ini jadwal-jadwal yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Ya, ada penyusunan APBD. Ingat, setiap setahun sekali ada peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman umum penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Setiap setahun sekali. Biasanya terbitnya bulan Mei dan Juni, dan itu sekitar bulan Mei dan itu biasanya ada bagaimana cara-cara pelaksanaan penyusunan pedoman APBD tersebut. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lebih baik kita lebih banyak diskusi, tapi saya sekarang mungkin fokus bagaimana kita sebagai input dari sisi manajerial. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator ya, Pak Nusirwan. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Ahmad Denny yang telah menyampaikan materi. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu peserta webinar seri 7 untuk bertanya, kami persilakan 2 orang dulu. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Baik. Suaranya nggak keluar Pak, ada yang bertanya? Ya. Siap. Ada yang bertanya? Kami persilakan langsung saja. Lip. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Ahmad Denny. Dengan siapa nih Pak? Saya Jumsadi Damani. Iya Pak Jumsadi Damani. Siapa Jumsadi? Dari BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Siapa? Pak Denny, ya. Kita ini kan kondisi kita sekarang ini kan luar biasa. Tidak seperti biasa. Betul Pak. Mekanisme perencanaan kita kemarin Pak Menteri PAN mengatakan, ternyata kita ini lebih pegawai di tempat yang salah, tapi kurang pegawai di tempat yang kita butuhkan. Lebih apa Pak? Mohon maaf. Berlebih kita berpegawai di tempat yang kita tidak perlukan, tetapi kita berkurang pegawai di tempat yang kita butuhkan. Oleh karena itulah CPNS kita sekarang katanya mau dibuka hanya untuk kesehatan dan untuk pendidikan. Hampir 200.000, bahkan 700.000 kita kekurangan tenaga guru. Yang membuat kelebihan kita di administrasi tidak lagi pengangkatan, karena memang kita ciptakan administrasi kita menjadi rumit. Salah satu contohnya mekanisme perencanaan yang kita buat sekarang ini, Pak. Mohon maaf, dari mulai tingkat desa sampai tingkat nasional perencanaan, Pak, itu sama sekali bisa dikatakan tidak dipakai. Hasilnya, Pak. Karena tadi sudah ada otoritas kepala daerah dan otoritas DPRD. Maksud kita dengan menggunakan e-digital sekarang, mungkin saran saya mungkin Pak Denny dengan Permendagri dibuat sistem perencanaan kita yang baru, nggak seperti yang sekarang ini sangat bertele-tele. Karena semuanya kita kalau bisa tidak lagi seperti itu, tidak perlu lagi harus ada 5 tahun. RPJMD dibuat aja langsung 1 tahunnya apa, jadi sekali membuat tinggal mengikuti aja kepala daerah yang terpilih.
Jadi kalau dengan mekanisme sekarang, disitulah membutuhkan kita banyak pegawai. Resource pegawai dan uang kita habis hanya untuk seperti ini, Pak. Iya, betul. Coba bayangkanlah kalau tidak ada webinar sekarang ini, Pak, sesi 7, kita kalau berhadir 200 orang itu menghabiskan 10 miliar, Pak. Kalau dari saya, dari Papua, dari datang ke Jakarta, hanya untuk mendengarkan 2 jam seperti ini. Iya. Padahal kita dengan kondisi seperti ini, dananya sangat murah. Dan yang Bapak sampaikan itu sangat cepat kita bisa serap. Jadi oleh karena itu mungkin kita harus mempunyai gaya yang berbeda sekarang, Pak. Betul, betul. Oleh karena itu mungkin mekanisme perencanaan yang Bapak katakan tadi, kan Bapak ahli sekali di sini. Mana yang harus kita potong itu, Pak, sehingga itu menjadi hal yang menjadi mudah bagi kita. Oke. Semua sekarang seperti kita bagaimana kita digitalisasi seluruh urusan kita. Digitalisasi seluruh rangkaian kegiatan kita. Digitalisasi segala kode-kode yang kita buat. Sehingga menjadi lebih mudah kita sekarang seperti itu. Itu saja Pak usul kita dengan kondisi sekarang ini. Dengan kalau mekanisme yang sekarang ini Pak, dengan pandemi yang sekarang dan ke depan, ini dipastikan kita tidak bisa menyusun. Bayangkanlah sekarang musrembang kita sekarang sudah pakai Zoom. Hasilnya tidak bisa seperti dulu. Betul. Dan kita kalau menggunakan digitalisasi, kita juga tidak tertekan di DPRD. Kita nggak ketemu langsung, Pak. Mekanisme kita rubah semua. Itu saja Pak usul saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Nusirman, boleh saya merespon masukan Bapak. Luar biasa Pak Jums tadi masukannya, nanti akan saya sampaikan. Memang ini transisi Pak ya, dari normal ke new normal. Mudah-mudahan saya nggak bisa menyampaikan mana yang dipangkas. Mungkin nanti akan diskusi. Tetap kita berdasarkan peraturan kebijakan yang terbaru seperti apa nanti. Tapi sebagai masukan. Nah, yang saya lihat ini memang semuanya harus di-blended Pak. Di-blended. Ada yang namanya istilah blended learning. Ada istilah 10, 20, 70. Nah, Bapak tadi bilang tentang mungkin sebentar Bu ya. Sebentar Bu ya. Sebentar Bu. Oke. Jadi memang saya lihat intinya yang dari Pak sampaikan, not the right man in the right place gitu ya, overload ya. Berarti memang ini tantangan kita Pak. Saya lihat dulu ada beberapa organisasi baik swasta atau negeri, pertama kali masuk itu dilihat karakternya, dia cocoknya di mana, bukan background pendidikannya apa, ya. Jadi dites sama psikologi, oh ini cocoknya di mana? Ada istilah, ada DISC Pak, DISC. Ada orang yang dominan, ada orang yang influence, ada yang orang steadiness, dan ada orang compliant. Itu yang saya lihat. Kalau kita di daerah, kita di organisasi manapun, baik swasta negeri, tidak dikombinasikan satu sama lain, itu akan menghambat kinerja secara cepat kita, Pak. Jadi dominan tuh orangnya belum ditanya ngomong terus. Ada mungkin anak buah Bapak di sana begitu ya. Padahal dia nggak ditanya. Tapi ada positif, ada negatif. Ada orang yang influence, mempengaruhi orang. Ngapain sih rapat begini-begini terus? Ngapain ini. Tapi ada positif, ada negatifnya kalau dijadikan positif. Ada orang steadiness anak buah Bapak. Diam, tapi hasilnya ada. Ada juga orang yang compliant. Compliant tuh detil orangnya. Gak mau, gue kalau nggak sesuai peraturan perundang-undangan. Ya kan? Wah, pimpinan nggak sesuai peraturan perundang-undangan, gue nggak mau. Ada juga yang itu. Nah, itu memang harus dikombinasi, Pak. Yang di blended saya bilang. Jadi, bahaya sekali kalau Bapak nggak tahu karakter anak buah Bapak. Jangan-jangan semuanya dominan. Atau jangan-jangan semuanya influence. Ya, itu yang sebenarnya yang juga menghambat kinerja organisasi dimanapun. Yang mudah-mudahan ke depan siapapun anak buah kita harus tahu karakternya, bagaimana kita kolaborasikan. Sekali lagi, tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling salah, tapi bagaimana kita saling mengingatkan, saling menguatkan berdasarkan karakter masing-masing. Mungkin itu Pak Jumsadi masukannya. Terima kasih, nanti akan saya sampaikan ke pimpinan saya. Terima kasih. Bu Muji ya, silakan. Ini Bu Muji dulu Pak. Bu Muji silakan. Ahmad Dini, mohon maaf. Silakan Bu Muji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, alhamdulillah bisa bertemu dalam wacana tentang pembangunan era Fukawet. Ini senior saya nih. Narasumber, teman kami, sahabat kami, Dr. Ahmad Deni. Pertanyaannya sederhana, ada tadi kalau tidak salah ada slide yang ketiga untuk penyampaian beberapa output terhadap perencanaan pembangunan daerah dan tentunya dengan output perubahan atau change. Ada kalau tidak salah ada 5 unsur. Dari 5 unsur, vision, efisiensi, kompetens, kemudian action plan dan lain sebagainya. Kira-kira
kalau kita lihat dalam kenyataan sekarang ini bahwa sulit sekali untuk mencapai idealisme, maunya idealisme, harapannya sehingga menjadi change perubahan dari segala segi atau sektor. Apabila, nah kita melihat beberapa lintas geografis dari penyelenggaraan pemerintahan kita yang fokus kepada desentralisasi, jika di 5 unsur atau 6 unsur itu tidak terpenuhi, kira-kira yang paling dominan atau yang bisa di-drop agar tetap berjalan penyelenggaraan pemerintah dan pertanggungjawaban juga akan clear, itu kira-kira dari segi unsur yang mana, Bapak Denny? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pertanyaannya harus saya responin. Ibu, makasih Ibu Dr. Haja Muji Setiansi, senior saya. Usahakan jangan di drop, Bu, dan usahakan sama-sama dilakukan, karena kalau nggak ada visi juga kita nggak tahu tujuannya kemana. Kalau kita nggak punya kompetensi juga kita akan kacau kan, dan kita juga kalau paling agak sedikit dikurangi, bukan di drop, insentif itu, Bu, ya. Semua ASN dari pimpinan tertinggi sampai yang struktural, fungsional, dan staf semua fungsional umum juga, please jangan memikirkan insentif dalam bentuk uang, tapi peluang, ambil setiap kegiatan. Contoh, saya nggak mungkin jadi narasumber kalau misalnya saya bilang, waduh Pak, saya belum bisa jadi narasumber, ya kan? Aduh Pak, saya nggak bisa. Wah, itu peluang, Bu. Itu teman-teman itu ambillah peluang. Pimpinan kadang-kadang bukan ngerjain kita, tapi mau ngelihat kita mampu apa tidak, multitasking. Jadi kita semua harus punya multitasking. Bagaimana kita bersosialisasi, berkolaborasi, engagement lah. Ya, kemudian sama-sama dari Australia dengan Ibu Muji ya. Jadi bagaimana engagement. Jadi idealnya sih jangan di drop, tapi bolehlah dikurangi dikit, yang diganti yang insentif itu tidak selalu uang, karena kita semua sudah dapat gaji pokok dan kita harus ngambil peluang. Sekali peluang nggak diambil, pimpinan mungkin akan kecewa. Kita ambil peluangnya, kita coba, ada kesalahan, kita minta petunjuk senior atau teman-teman yang sudah memahaminya. Itu mungkin Bu Puji sedikit. Jadi terima kasih Bu Puji. Ya, yang lainnya masih ada Bapak dan Ibu serta di webinar seri 7 yang mau bertanya. Masih ada waktu. 10 menit lagi. Izin. Ya. Bapak narasumber. Ya, silakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Ahmad, sebelumnya, Pak Ahmad. Ahmad Susanto dari Kabupaten Natuna. Kangen salam, saya Pak Denny. Siap Bapak. Baik. Sehat Pak. Alhamdulillah. Salam. Semoga sehat selalu Pak Denny. Amin. Baik, terima kasih Pak Dr. Denny atas waktunya. Baik, terima kasih. Kami dari Kabupaten Natuna sedikit mencoba menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Denny terkait bagaimana kita menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pilkada. Karena tahun ini Kabupaten Natuna akan melaksanakan pilkada, Pak. Tahun ini pilkada serentak 9 Desember. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam aturan kepegawaian itu seorang ASN harus netral. Nah, sementara yang dipahami sebagai netral itu seperti apa? Nah, ini yang menjawab keraguan kita, karena kita di BKPSDM ini selaku instansi yang membidangi kepegawaian, pembinaan kepegawaian, harus betul-betul memahami bagaimana sikap dan sifat dari karakteristik netralitas itu sendiri, Pak. Nah, sementara yang kita ketahui netral itu kan tidak memihak pada suatu kelompok ataupun golongan. Sementara kita dituntut untuk mempunyai ataupun harus memilih di dalam pemilu kada. Nah, bagaimana konflik antara aturan kepegawaian dengan ini harus kita terapkan, Pak, untuk melakukan pembinaan terhadap ASN. Pak Denny. Terima kasih Pak Ahmad Susanto. Saya mencoba menjawab ya. Ini harus hati-hati saya menjawabnya. Salah jawab bahaya ini.
Politis ya. Jadi netralitas menurut saya ya selama sekarang kepala daerahnya masih memimpin, apa arahan pimpinan itu untuk dalam rangka untuk pelayanan masyarakat lakukan. Ya, kalau bisa jangan beririsan dengan kampanye, tapi dalam rangka pelayanan masyarakat nggak apa-apa, karena beliau masih incumbent dalam rangka itu. Jadi kalau kampanye lebih baik dihindari. Tapi bagaimana cara menolaknya? Kadang-kadang gitu kita sulit bagaimana cara menolaknya, bagaimana cara penyampaiannya. Dan netralitas juga pada saat ke TPS kan kita mau nggak mau milih juga kan, pasti nggak netral, ya kan? Tapi jangan sampai ada yang tahu kita milih siapa. Takutnya yang kita pilih itu nggak menang, bahaya. Netral itu hanya kita tahu. Kemudian yang netral menurut persepsi saya adalah siapapun kepala daerah yang terpilih, baik incumbent atau yang baru, netral kita adalah kita tetap melayani masyarakat yang ada di daerah Natuna, tanpa melihat suku, agama, ras, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu netralnya. Jadi jangan sampai nanti berbenturan, wah itu dulu dia milih si A, si B, jangan. Nah itu netralitasnya saya pikir dalam hal pelayanan, kita netral. Siapapun yang perlu pelayanan kita layani tanpa melihat suku, ras, dan agama, dan lain-lain. Itu mungkin Pak Ahmad Susanto ya. Tapi selama kepala daerah sekarang masih incumbent, masih memimpin, kita ikuti arahan beliau selama itu dalam rangka selain kampanye. Mudah-mudahan aman terkendali buat Ahmad Susanto, Pak. Mudah-mudahan lancar pilkada di Natuna. Kangen sama Natuna, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Denny. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dan bisa kembali lagi datang ke Natuna. Amin. Oke, amin. Baik. Terima kasih. Izin bertanya, Pak. Siap. Dengan siapa, Bu? Ena Darlita dari Jambi. Siap, Ibu. Ya. Kasih Pak Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ena Darlita Papa, Wideswara BPSDM Provinsi Jambi. Siap, senior. Minggu yang lalu kita mendapatkan materi yang sangat bagus dari Kepala BKN. Siap. Beliau mengatakan bahwa kemungkinan 70% tusi yang ada di yang dilakukan oleh ASN saat ini itu bisa berganti. Mungkin dengan IT atau mungkin akan memanfaatkan robot-robot atau apalah yang nantinya bisa menyebabkan kita sebagai aparatur sipil negara sudah tidak punya pekerjaan. Tetapi ada 70% pekerjaan yang harus diciptakan, berarti sebuah inovasi. Nah, saya melihat karena Bapak berbicara dari tadi mengenai termasuk mengenai DPA, RKA, mulai dari RKPD segala macam. Nah, sementara BPSDM itu kan sebagai unsur penunjang ya Pak ya. Iya. Kehadiran kita di BPSDM adalah menunjang dari visi dan misi gubernur. Yeah. Nah, saya melihatnya seperti itu. Nah, apa strategi yang bisa kita lakukan agar nilai jual dari BPSDM itu betul-betul menjadi perhatian oleh pemerintah, terutama Panggar, Pak ya? Yeah. Nah, saya melihat kadang-kadang kita merasa ketidakadilan, Pak, di mana BPSDM itu mendapatkan porsi yang sangat sedikit di dalam segi anggaran. Sehingga untuk melaksanakan sebuah pelatihan yang harus kita lakukan, itu kita terkendala karena ketidaktersediaan anggaran. Nah, kira-kira apa Pak strategi yang bisa kita lakukan Pak agar pada saat kita menyusun mulai dari Renja, RKA, sampai menjadi sebuah DPA, betul-betul inspirasi daripada ASN itu bisa tersalurkan Pak, terutama dari segi kompetensi teknis, karena boleh dikatakan kompetensi teknis dari ASN kita ini masih sangat rendah. Mungkin Pak Denny, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ena Darlita, Ibu Ena Darlita senior saya berusaha berbagi sharing aja Bu ya. Tetap kita mengikuti kebijakan yang berlaku nanti seperti apa ya. Nah, sekarang saya lihat nih lagi menyusun kurikulum new normal ya, lagi transisi di Ibu ya. Jadi memang ada istilah, saya pernah dengar ada seperti corporate university. Nggak usah dirubah namanya, tetap aja BPSDM. Tapi kita ATM, amati tiru modifikasi yang sudah ada yang namanya corporate university. Jangan paksa-paksa berubah nama, capek berubah nama. Kita dulu SKPD, Dinas, OPD, capek berubah nama ya. Tapi bagaimana prosesnya yang kita rubah. Jadi kita harus secara berpikir 3 Ibu ya. Thinking in box, thinking out of the box, thinking other box thinking. Thinking in box itu kita berpikir apa yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Jangan ditinggalkan.
Jangan paksakan. Siapa tahu yang sudah kita lakukan itu memang masih bisa relevan dengan keadaan sekarang. Ya. Oke. Kemudian thinking out of the box, kreativitas. Kreativitas inovasi itu tidak selalu semuanya diinovasi. Tapi bagaimana caranya berinovasi melakukannya. Bukan istilahnya baru dianggap inovasi gitu. Tapi bagaimana caranya, prosesnya. Yang ketiga, thinking other box thinking. Berpikir bagaimana organisasi yang mungkin lebih bagus, berpikir kita benchmarking. Makanya kan di diklat PIM dan nanti akan seperti itu, Bu. Ada namanya 10%, 20%, 70%. Kalau nggak salah 10% itu kita tatap muka. Ya. Kemudian 20% mungkin nanti coaching, ya. Tapi kebijakannya nanti nggak tahu kepastian seperti coaching, ya, by webinar pada peserta. 70% praktek di lapangan. Nah, itu mungkin ke sana. Jadi itu yang namanya blended learning. Kita kolaborasikan semua. Dan kurikulumnya ini ke depan ya BPSDM dan semuanya sama-sama berkolaborasi bagaimana supaya terstandar dan sama semua. Lagi proses, Bu. Namanya juga COVID ya, kita juga mungkin baru ketemu sekarang. Kita saling berdoa saja. Jadi jangan menunggu kebijakan ada, jangan menunggu kurikulum ada. Karena saya bilang tadi, VUCA World terus bergerak cepat dan sangat cepat, ya kita sendiri harus belajar. Gitu. Belajarnya jangan dari nol, belajarnya bagaimana bergabung dengan orang-orang yang sudah dahulu tahu tentang digital. Pilih salah satu, jangan Python dipelajari, Camtasia dipelajari, PowerPoint dipelajari. Pilih salah satu, karena itu tiga-tiganya sejenis tuh, Bu. Sekarang PowerPoint juga udah hampir sama kualitasnya dengan Python dan cuman lebih mudah katanya, lebih simpel dengan yang lainnya. Tapi nggak apa-apa, tinggal bagaimana kita penyampaiannya. Jadi itu mungkin, Bu ya. Jadi please jangan selalu berpikir inovasi itu istilah baru padahal intinya sama saja. Tapi bagaimana kita beradaptasi dengan new normal. Mudah-mudahan luar biasa ya serba digital. Mungkin itu Bu Ena Darlita ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi tetap kita menunggu kebijakan dari pusat dan pimpinan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erlita sudah bertanya. Tadi mau pertanyaan terakhir. Karena waktu sudah menunjukkan jam 3, waktu jualan yang memisahkan kita. Bisa sedikit nambah Pak Nusirman? Siap, Pak, Bapak dengan Pak. Ya, boleh, silakan. Ya. Sebentar, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Nusirman. Ketemu kembali kita Pak Nusirman. Ya, siap. Pak Denny, menarik sekali apa yang ditanya Bu Ena Darlita tadi, Pak. Jadi saya melihat kenapa kita tidak menjadi prioritas BPSDM ini. Ini terlihat dari urusan pemerintah yang kongruen itu. Iya. Urusan wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar dan pilihan itu kita BPSDM memang tidak masuk di situ, Pak. Kalau kita katakan dia masuk di pendidikan, ketika membahas APBD itu mereka tidak dianggapnya ya pendidikan itu adalah pendidikan formal seperti SMA, SMP, SD dan perguruan tinggi. Nah, kita BPSDM ini kelihatan secara regulasinya tidak ada di sini di pasal 11 ini tertera betul untuk peningkatan sumber daya untuk pelatihan dan sebagainya. Jadi kan mungkin itu Pak yang dari saya menambahkan, mungkin kalau bisa ini menjadi masukan ke depan diprioritaskan karena memang kuncinya sebetulnya peningkatan sumber daya manusia ASN ini berada di BPSDM, Pak. Jadi anggarannya seharusnya harus lebih besar di BPSDM. Apalagi sekarang kan kita harus 20 JP per tahun itu, Pak. Iya, betul. Itu pengembangan kompetensi. Saya rasa itu, Pak Denny. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya memang. Ya kita harus sama-sama kolaborasi. Mudah-mudahan nanti ada rakor atau komunikasi via WA antara kepala pimpinan BPSDM supaya anggaran tetap bisa di ACC besar untuk peningkatan kompetensi kita semua. Mudah-mudahan Pak, kita berdoa saja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi pertanyaan terakhir sudah kita simak semua dan terima kasih kepada Pak Ahmad Denny selaku narasumber. Boleh saya sedikit kata penutup buat kenang-kenang teman-teman semua senior di daerah? Silakan Pak Ahmad Denny. Ini Bapak-Bapak Ibu yang terhormat, senior semua, baik fungsional struktural, ini yang saya dapat dari orang lain dan saya transfer ke Bapak Ibu. Ada 3 kalimat yang luar biasa yang saya selalu terapkan untuk diri saya dan ini saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk mengingatkan diri saya sebenarnya. Oke. 1, saya akan kecewa kalau saya berharap semua orang suka dengan saya. Apapun kebijakan, apapun yang kita lakukan pasti ada yang tidak suka. Ya,
selama kita niat baik, insya Allah mudah-mudahan baik hasilnya. Amin, amin. Kedua, saya akan kecewa kalau saya berharap orang lain sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya berusaha beradaptasi dengan orang lain, jangan paksa orang lain beradaptasi dengan saya. Sehingga mudah-mudahan saya nggak kecewa, mudah-mudahan ya. Dan terakhir, saya akan kecewa kalau saya berharap segala sesuatu berubah dengan cepat. Apalagi sekarang transisi COVID. Kita terus berusaha, tapi jangan pengen terlalu cepat. Sehingga 3 kalimat itu mudah-mudahan mengingatkan saya, sehingga mudah-mudahan saya tidak pernah kecewa apapun yang terjadi. Jadi semuanya balik kepada input yang ada di diri kita adalah manusianya, bukan alatnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu semua, senior, baik struktural dan fungsional, dan semua pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Denny atas pencerahannya, Pak Denny. Ya, sama-sama Bapak. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih sudah mengikuti webinar seri ke-7. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Ahmad Denny selaku narasumber. Untuk itu kami kembalikan ke pembawa acara, Saudari Bu Apoy. Baik, terima kasih Pak Nusirman. Persiapan penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Seraya mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore ini akan dilangsungkan acara penutupan webinar seri 7 dengan tema Strategi Pembangunan Daerah di Era VUCA World. Bapak, Ibu yang kami hormati, closing statement atau sepatah dua patah kata dari PLT Kepala PPSDM Regional Bandung sekaligus menutup secara resmi webinar seri 7 dengan tema Strategi Pembangunan Daerah di Era VUCA World, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah. Yang terhormat Bapak TR Pasupala SSMSI, disilakan. Terima kasih kepada Bu Apoy selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber yang telah memberikan share knowledge kepada kita semua. Dan yang kami hormati panitia penyelenggara yang telah dari pagi tadi sesi 6 dan sekarang sesi 7. Dan peserta webinar seri 7 dengan tema Strategi Pembangunan Daerah di Era VUCA World ini yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah webinar seri 7 ini telah berjalan dengan baik. Nampak tadi diskusi yang sangat dinamis di antara Bapak narasumber dan para peserta yang begitu cukup, malah sudah memakan waktu yang sangat banyak. Nih, terima kasih kepada Pak Denny sekali lagi nih. Makasih Pak Denny atas waktunya dan share knowledge-nya sangat bermanfaat sekali bagi kita peserta webinar hari ini, khususnya pada seri 7 ini. Dan untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup webinar seri 7 hari ini tanggal 1 Juli 2020. Saya Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD, dan Lurah menyatakan secara resmi webinar seri 7 dengan tema Strategi Pembangunan Daerah di Era VUCA World secara resmi saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ibu Apoy. Baik, terima kasih Pak TR. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, seluruh rangkaian acara telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada PLT Kepala PPSDM Regional Bandung atau yang mewakili, yang dalam hal ini yaitu Kepala Bidang 2 yang telah berkenan menutup secara resmi webinar ini. Kami juga ucapkan terima kasih
kepada Bapak Ibu peserta yang telah mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir acara. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri webinar ini, mari kita foto bersama. Dan mohon izin untuk dirinya melakukan share video. Nanti akan kita dokumentasikan. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengepalkan tangan. Mohon berkenan. Ya, mulai dari slide 1. Dikepal tangannya, Den. Oh ya, siapa? Mulai dari slide 1 ya. 1, 2, 3. Kemudian slide 2. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih semuanya yang hadir, semangat semua, alhamdulillah. Terima kasih Pak TR, terima kasih ya semua, makasih Bapak Ibu yang hadir, semangat, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Pak TR. Terima kasih Pak TR. Besok lagi Pak. Lagi jam 10 Pak. Bapak Lutfi. Siap Pak TR, sehat Pak TR. Ya siap. Izin ya, sholat dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Keren, terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bu Susi. Keren. Bu Susi. Terima kasih Pak Denny. And very good congratulations. Terima kasih Pak TR. Penyelenggara juga keren. Terima kasih Pak. Ya. Sami-sami. Besok lagi Pak, jam 10 besok ya Pak. Keren. Terima kasih Pak Lutfi, terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih. Terima kasih semuanya. Pak Dokter. Sama-sama Bapak. Makasih, Pak Sutaro, mantap, senior. Terima kasih Pak Denny. Sama-sama Bapak, Ibu semua. Assalamualaikum, pamit dulu. Silakan. Salam dari Medan, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, sukses semua. Terima kasih Pak Jeffrey, terima kasih Pak Lutfi, terima kasih semuanya. Makasih. Terima kasih semuanya. Ya. Sama-sama semua. Salam sukses. Amin, amin, mantap. Mantap, Ibu Jusi. Keren. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ibu. Sampai ketemu lagi Bu ya nanti di sana. Ya. Iya. Bu Susi reaction, mantap. Mantap. Sukses. Sukses semuanya. Penyelenggara sukses. Bu Susi dari mana Bu Susi? Saya BPSDM Provinsi Jambi. Sukses, mantap, keren. Semuanya good. Congratulations for you. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Amin ya rabbal alamin. Halo semuanya. Terima kasih. Dari mana Bu Susi? Ya, makasih. Ya, terima kasih. BPSDM Provinsi Jambi. Widya Iswara. Ya. Keren. Semuanya keren. Semua. Turun. Saya biasa tinggal di Bogor. Waalaikumsalam. Dari Widya Iswara Provinsi Jambi. Ya. Oke. Keren. Ya.